Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Nur Asnan, STNT. Saya pengampu mata kuliah Analisis Struktur Portal dengan kode CEN 2106 pada Prodi S1 Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Berikut ini saya akan menyampaikan proses belajar mengajar yang saya laksanakan sesuai dengan RPS, di mana deskripsi mata kuliah Analisis Struktur Portal merupakan rumpun dasar keahlian bidang struktur. Mata kuliah ini mempelajari struktur statis tertentu dan merupakan lanjutan dari struktur statis tertentu. Mata kuliah ini juga sebagai dasar mata kuliah berikutnya, yaitu seperti mata kuliah tugas perancangan konstruksi atap, tugas perancangan konstruksi portal, dan desain struktur kayu, dan sebagainya. Materi yang dipelajari yang saya sampaikan adalah cara menganalisis redundan, yaitu kelebihan gaya reaksi perletakan, menentukan gaya dalam dan menggambarkan bidang momen, bidang lintang, bidang gaya normal untuk struktur portal akibat beban luar yang bekerja. Analisis redundan ini menggunakan beberapa metode seperti metode Cross dan TKBA. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang sebagai dasar menyusun RPS, di mana saat mahasiswa lulus diharapkan mahasiswa mampu menggunakan prinsip-prinsip dasar penggunaan teknik sipil sesuai standar peraturan yang berlaku dalam merencanakan, merancang, melaksanakan, mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Setelah selesai mahasiswa mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis reaksi perletakan, gaya dalam, dan deformasi portal statis tertentu dengan beberapa metode. Adapun sub capaian mata kuliahnya sebagai turunannya, setelah mempelajari materi, diharapkan mahasiswa mampu pertama adalah menjelaskan sifat dasar struktur statis tertentu, mampu memahami proses penyelesaian struktur statis tertentu. Kemudian ketiga, menghitung deformasi elemen struktur. Keempat, mampu menganalisis reaksi perletakan dengan bermacam metode. Dan yang kelima adalah menganalisis dan menggambarkan gaya dalam. Adapun materi yang akan disampaikan, ada 9 bagian yang harus saya sampaikan, yang diselesaikan dalam 14 kali pertemuan, di mana rinciannya sebagai berikut. Pada pertemuan pertama, materi yang dibahas adalah sifat-sifat struktur statis tertentu. Yang pertemuan kedua dan ketiga membahas materi metode konsisten deformasi atau unit load. Yang keempat, pertemuan keempat adalah materi metode double integrasi. Pertemuan kelima, materi metode slope deflection. Kemudian pada pertemuan ke-6 dan ke-7 itu adalah metode cross pada balok menerus. Selanjutnya pada pertemuan ke-8 adalah materi metode cross pada portal tidak bergoyang. Pada pertemuan 9 dan ke-10 metode cross pada portal bergoyang. Dan pada pertemuan ke-11 dan ke-12 materinya berupa metode TKBA pada portal tidak bergoyang. Dan yang terakhir pada pertemuan 13 dan 14 adalah materi metode TKBA pada portal bergoyang. Sistem pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah dengan sistem blended, di mana menggunakan
LMS Open Learning untuk menyediakan materi perkuliahan setiap pertemuan sehingga mahasiswa dapat mempelajarinya terlebih dahulu secara mandiri. Termasuk tugas dapat diunduh dan penyelesaian tugas juga dapat diunggah pada tempat yang kami disediakan. Saya mengadakan perkuliahan tatap muka menggunakan ruang kelas dan tatap muka Maya dengan media Zoom atau Google Meet untuk memaparkan dan menjelaskan materi lebih lanjut. Pada saat pandemi COVID-19, saya mengadakan UTS, ujian tengah semester dan ujian akhir semester secara online dengan cara mahasiswa mengunduh soal dan mengunggah jawaban pada pack yang saya sediakan di Open Learning. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu memaparkan materi untuk memperjelas dan memperdalam materi yang sudah dipelajari mahasiswa secara mandiri, mendiskusikan atau bertanya jawab langsung atau tidak langsung, kemudian mendorong mahasiswa belajar mandiri dari materi yang disediakan dan sumber lainnya. Selanjutnya saya memberi mahasiswa tugas terstruktur dalam bentuk portofolio pada setiap materi dan penyelesaian tugas diunggah dalam batas waktu yang ditetapkan. Saya memeriksa dan memberikan penilaian serta petunjuk penyelesaian tugas yang benar. Setelah 7 kali pertemuan, saya mengadakan ujian tengah semester dan setelah 14 kali pertemuan mengadakan ujian akhir semester. Di akhir seluruh proses perkuliahan ini, saya memberikan penilaian akhir setiap mahasiswa baik dari hasil keaktifan atau kuis, tugas, UTS, dan UAS sesuai proporsi yang kami tetapkan bersama saat di awal perkuliahan. Interaksi saya dengan mahasiswa dimulai dari sejak membuat grup WhatsApp untuk komunikasi kami, di mana saya menyampaikan link dan kode akses Open Learning mata kuliah analisis struktur portal saat setiap jadwal pertemuan kelas dan proses penyelesaian tugas. Saya memberikan kesempatan mahasiswa di awal pertemuan untuk mengajukan pertanyaan dan diskusi terkait materi yang dipelajari. Pada saat saya memaparkan materi yang juga memberikan kesempatan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaan, dan saya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa lainnya untuk merespon serta memberikan penjelasan akhir. Kemudian saya memberikan penjelasan akhir. Selain itu, bagi mahasiswa yang belajar mandiri dan mengerjakan tugas yang mengalami kesulitan dapat berkonsultasi langsung dengan saya untuk mendapatkan arahan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Sistem penilaian, saya memberikan penilaian akhir pembelajaran meliputi keaktifan atau kuis, tugas, UTS, dan UAS sesuai bobot yang disepakati bersama. Saya memberikan tugas dalam bentuk portofolio sebanyak 7 materi. Kemudian tugas, UTS, dan UAS saya nilai berdasarkan jawaban secara kuantitatif dengan indikator penilaian setiap item pertanyaan sesuai sub CPMK. Seperti indikator menggambar sketsa sistem struktur masing-masing soal soal yang mahasiswa dapat, apa dibuat sudah sesuai dan lengkap keterangan serta benar. Indikator penilaian metode perhitungan analisis apa diselesaikan mahasiswa secara runut tahapannya, lengkap dan tepat hasilnya. Indikator hasil gaya dalam yang digambarkan dalam berupa bidang momen, bidang lintang, bidang normal, apa dibuat dengan jelas, lengkap, dan tepat sesuai hasil perhitungannya. Adapun bobot penilaian yang sudah disepakati adalah kehadiran atau kuis 10%, tugas 30%, UTS 30%, dan UAS 30%. Demikian pemaparan saya tentang proses pembelajaran. Berikut ini saya akan sampaikan contoh proses pembelajaran berupa dalam bentuk micro teaching untuk pertemuan ke-8 dengan materi metode cross pada portal tidak bergoyang dengan sub CPMK. Diharapkan setelah mengikuti materi perkuliahan, mahasiswa dapat menganalisa reaksi peletakan menggunakan metode cross pada struktur portal tidak bergoyang.
Mari kita ikuti proses belajar bergrup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini kita bertemu kembali dalam kuliah kita melanjutkan materi berikutnya. Pada pertemuan ke-8 ini adalah metode cross untuk total tidak bergoyang. Pada pertemuan yang ke-7 kita sudah membahas tentang metode cross juga, tapi hanya pada balok penerus. Nah, saat ini kita coba untuk menjelaskan tentang metode cross pada total tidak bergoyang. Secara prinsip langkah penyelesaiannya sama. Ya, masih ingat bahwa langkah penyelesaian yang pertama adalah kita menggambarkan sketsa struktur dengan lengkap dan tepat. Ini soalnya yang harus kita gambarkan dulu, lengkap dengan keterangannya. Yang kedua, kita menghitung koefisien distribusi. Itu tergantung dari jenis peletakan, kekakuan batang, dan panjang batangnya. Yang ketiga, kita menghitung momen primer. Ini juga tergantung dari beban yang bekerja, baik itu jenis peletakan dan jaraknya dari peletakan. Itu sangat menentukan nanti besarnya momen primer. Yang keempat adalah kita membuat tabel cross dan menghitung perataan momennya. Ini yang keempat, ini yang sebenarnya di metode cross yang harus kita pahami bagaimana memproses perataan momen tadi. Lalu yang berikutnya adalah setelah kita mendapat momen pada masing-masing titik tadi, maka kita akan menghitung reaksi pertakan, ya, menghitung reaksi pertakan. Dan yang terakhir adalah menggambarkan hasil daripada bidang momen, bintang, dan normal. Ini adalah langkah penyelesaian yang secara umum untuk balok penerus, tapi ini bisa dipakai untuk total tidak bergoyang. Mungkin ada yang ingin tanyakan, silakan. Mungkin sudah paham dengan langkah-langkah ini, saya akan meneruskan. Ada yang ingin bertanya? Atau sudah paham? Baik, kita teruskan dengan penjelasan. Ini contoh soal. Contoh soal suatu portal tidak bergoyang dengan peletakan di A jepit, kemudian di B adalah sendi, dan di C adalah jepit, dengan kekakuan sebagaimana yang tergambar. Dan beban, Anda lihat sendiri bahwa beban-bebannya adalah beban terpusat P di antara balok A1 dan ada beban merata yang berada di balok 1, 2, dan 2D. Kemudian balok 2D adalah itu ada overstack. Jadi ini adalah bangunan overstacknya pada 2D. Nah, langkah pertama tadi kita sudah gambarkan dulu strukturnya secara lengkap dan tepat sesuai soal masing-masing. Kemudian kita menghitung koefisien distribusi. Koefisien distribusi maka kita lihat adalah sebagaimana di gambar ini, di soal ini adalah titik kumpulnya ada pada titik 1 dan titik 2. Titik 1 kalau kita lihat, maka kita akan menghitung koefisien distribusi adalah μ1A, ya, ke balok 1A, kemudian μ1B, kemudian dibanding dengan μ12. Nah, kita lihat di sini bahwa kita masukkan rumusnya adalah 4EI. Nah, kebetulan di A1A adalah EI, sehingga rumusnya adalah 4EI dibagi panjang baloknya. Panjang baloknya adalah 4,5 meter. Kemudian dibanding dengan balok atau kolom 1B. Kolom 1B ini miring dengan panjang ini adalah 5, ya. Panjang baloknya 5 atau kolomnya adalah 5 karena dia miring. Dengan rumus kita bebas kita bisa menghitung panjang baloknya karena arah horizontalnya 3 dan arah vertikalnya 4. Nah, kemudian di sini karena sendi dan kekakuannya hanya 1 EI, maka rumusnya adalah 3 EI dibagi L, L-nya adalah 5. Selanjutnya pada 1, 2, balok 1, 2, 4 karena di titik 2 perlakuannya sama seperti terjepit, sehingga rumusnya adalah 4 dan kekakuannya ada 2 EI, maka 4 kali 2 EI
dibagi panjang baloknya. Panjang baloknya sudah terlihat adalah 5 meter. Nah, dengan demikian kita sederhanakan, maka kita akan memperoleh μ1A adalah 0,889 dibagi dengan jumlah μ1A, μ1B dan μ1 2. Ini kita jumlahkan sehingga nanti diperoleh nilai koefisien distribusi 1A seperti yang di atas ini ya, μ1 2 sehingga diperoleh 0,288, kemudian μ1B diperoleh 0,194 dan μ1 2 diperoleh 0,518. Ya, kita lihat nanti yang berikutnya pada saat menghitung momen primer. Nah, ini pada saat menghitung momen primer kita lihat balok A1 itu ada gaya V. Nah, sesuai rumusannya μA1 momen primer A1 sama dengan PA kali B pangkat 2 per L pangkat 2. Nah, kita masukkan rumusnya P nya diketahui 3 ton, kemudian jarak A ke P ya, jarak A ke P itu adalah 2, kemudian jarak P ke 1 adalah 2,5 pangkat 2 dibagi dengan nilainya 4,5 dan diperoleh 1,852. Selanjutnya langkah berikutnya adalah kita membuat tabel cross. Nah, ini yang penting untuk dipahami kembali, sebagaimana pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah mempelajari tentang balok, bagaimana kita membuat tabel crossnya. Pada bagian pertama yang perlu kita buat adalah momen titiknya. Titiknya apa? Momen primer titik, kemudian nama batang. Nah, tadi batangnya kita kan ada A1, 1A. Nah, jadi sebaiknya bersebelahan dalam membuat tabelnya. A1, 1A, kemudian yang kedua adalah kolomnya ke bawah 1B, kemudian 1, 2 ke arah baloknya berikutnya. Kemudian pada titik 2 itu ada 2, 1 bersebelahan, kemudian ke arah peletakannya atau kolom adalah 2C. Ya, kemudian yang berikutnya adalah ke arah balok overstack yaitu 2D. Nah, kemudian di akhir adalah pada peletakan jepit, maka kita lihat di kolom bagian bawahnya di bagian C adalah batang C2. Dan dengan kita menulis sudah nama batang, selanjutnya kita memasukkan koefisien distribusi masing-masing batang. Nah, untuk batang A1 ya, karena dia peletakan jepit tidak ada koefisien distribusinya. Kemudian tadi pada titik 1A diperoleh 0,288 dan berikutnya batang 1B 0,194 dan batang 12 adalah 0,518. Nah, kita buat seterusnya, kita masukkan pada batang 21 dan batang 2C. Nah, setelah kita memasukkan ini, maka kita tinggal memasukkan lagi adalah momen primer yang sudah kita hitung tadi. Nah, momen primer tadi kita plot lagi ke baris momen primer ini sesuai batangnya, yaitu momen primer A1, momen primer 1A, momen primer 12 dan 21 dan berikutnya. Nah, setelah ini langkahnya, ini yang perlu kita perhatikan adalah kolom di sebelah. Perhatikan bahwa kita setelah menulis momen primer, selanjutnya kita menghitung distribusi momennya. Bagaimana cara mendistribusi momen? Langkah yang pertama adalah jumlahkan momen primer pada titik 1. Jadi titik 1 itu kita jumlahkan dulu momen primernya. Jadi min 1,442 ditambah 1,302. Ini dihasilkan min 0,180. Nah, dengan momen titik 0,180 dikalikan dengan momen primer dengan koefisien distribusi 0,288 sehingga diperoleh angka nanti 0,052. Ini adalah perkalian minus koefisien distribusi. Jangan lupa kita harus memberi tanda minus koefisien distribusi dikalikan dengan jumlah momen titik tadi. Jadi minus koefisien distribusi dikalikan jumlah momen titik. Nah, di sini jumlah momen titik 1 adalah min 0,180 dikali minus koefisien distribusi berarti hasilnya plus. Dan dimana dapat hasil plus 0,052. Pada titik B
koefisien distribusinya adalah 0,194, maka min 0,194 dikali dengan 0,180. Nah, dihasilkan 0,035. Dan berikutnya adalah min 0,8518 koefisien distribusi dikali dengan momen titiknya adalah min 0,180 dihasilkan 0,093. Dan berikutnya sama konsep penyelesaiannya tabel ini, maka di batang 12 diperoleh min 0,757 dan di batang 2C 0,378. Sedangkan titik 2D itu koefisien distribusinya tidak ada, sehingga dikalikan hasilnya kosong. Ya. Nah, dengan demikian ini langkah pertama. Pada baris pertama kita menghitung distribusi momen. Lalu berikutnya apa? Berikutnya adalah kita akan menghitung carry over. Jadi pada titik tadi yang berseberangan kita pindahkan. Di sini pada langkah kedua adalah carry over. Nah, yang kita carry over adalah yang berseberangan, yaitu titik 1A ke A1. Nah, ini lihat. 1A adalah 0,052. Maka di carry over atau diseberangkan dikalikan dengan setengah, hasilnya adalah 0,026. Nah, begitu juga yang 12, titik 12 diseberangkan ke titik 21. Kita lihat 12 adalah 0,093, maka dibagi 2 itu adalah 0,047. Lalu yang hasil di titik 21 kita seberangkan ke 12, yaitu min 0,757 kita kali setengah, maka didapat hasilnya adalah min 0,379. Nah, begitu juga dengan titik 2C kita seberangkan ke titik C2. Nah, kita seberangkan min 0,378 menjadi dikali setengah adalah min 0,189. Nah, ini akan berulang. Proses ini berulang kita lakukan, jadi kita distribusi, kemudian hasilnya setelah itu kita carry over, distribusi carry over sampai hasilnya itu yang stabil, konsisten. Ya, paling tidak mendekati angka 0, mendekati, sudah tidak berubah lagi. Nah, stop kita kerjakan. Nah, setelah itu maka kita tinggal menjumlahkan satu kolom itu kita jumlahkan. Misalnya kolom A1, maka itu akan didapat hasil momen titik pada A1. Nah, prosesnya, nah ini kita lihat di akhir adalah pada kolom ini dihasilkan sudah mendekati 0,09, 0,06, ada 0,17. Nah, ini cukuplah sudah ya. Sampai di sini kita berhentikan carry over atau distribusinya. Maka kita jumlahkan saja semuanya. Nah, satu baris ini, satu kolom ya, dari momen primernya yang dijumlahkan. Yang kita jumlahkan dari momen primer pada titik A1 kita jumlahkan sampai menghasilkan 1,908. Nah, ini untuk momen titik A1. Kemudian untuk momen 1A, titik 1A kita jumlahkan diperoleh minus 1,317 dan seterusnya sampai nanti kita selesaikan semua titik, semua kolom, maka akan diperoleh momen-momen titiknya. Nah, demikian penjelasan bagaimana menyelesaikan distribusi momen menggunakan tabel Gauss. Silahkan, mungkin ada yang ingin kita diskusikan. Pada saat saya ingin bertanya, nah ini malah saya ingin bertanya bagaimana caranya tadi kalau distribusi pada misalnya itu kalau bisa kita memperoleh tadi misalnya itu 0 pada titik 21, pada titik 21 yang warna ungu ada 0,04 ya. Nah, itu bagaimana cara mendistribusikan sehingga menghasilkan min 0,03 dan min 0,001. Bagaimana caranya sehingga mendapatkan angka tersebut? Kita mungkin ada yang bisa, silakan
Astrid, silakan. Jadi Pak, Oh, ya. min 0,031 ini dari perkalian dari 0,047 dikali 0,667. 0,04 Iya, dikali dengan 0,667. Nah, cuma ini kan minus hasilnya. Dan jangan lupa kita di koefisien distribusi harus kita beri tanda minus dulu. Minus 0,667 dikalikan dengan 0,004 sehingga diperoleh nanti minus 0,003. Dan begitu juga di sebelahnya yang min 0,001 itu hasil dari proses perkalian minus 0,33 dari koefisien distribusi dikali dengan 0,04 sehingga diperoleh min 0,01. Nah, itu prosesnya. Nah, ini harus dipahami karena metodologi kita dengan menggunakan tabel ini memudahkan. Dan saya juga bisa katakan bisa digunakan menggunakan pakai Excel kalau ya, bisa dipakai Excel dirumuskan masing-masing jadi untuk perhitungannya lebih cepat dan teliti kalau kita menggunakan Excel. Demikian, kita teruskan. Setelah kita memperoleh momen-momen titik tadi, maka momen-momen tadi kita hitungkan di dalam menghitung reaksi peletakannya, yaitu pada batang 1A kita masukkan. Jadi hasilnya diperoleh pada tabel misalnya itu sudah kita hitungkan. Teruskan saja, saya langsung saja. Selanjutnya setelah kita selesaikan momen titik, maka kita melanjutkan menghitung adalah reaksi peletakan masing-masing batang tadi. Intinya kita hitung, kita masukkan momen-momen hasil perhitungannya. Nah, di akhir sebagai pembuktian hasilnya kita juga harus kontrol bahwa salah satunya misalnya kita mengecek menggunakan kontrol pada sigma momen di titik C misalnya. Nah, ini kita perhitungkan ternyata hasilnya hampir mendekati 0. Ini seimbang. Dengan demikian perhitungan kita sudah selesai. Dengan menghasilkan ini keseimbangan itu tercapai. Maka selanjutnya apa? Kita tinggal menggambarkan, menghitung gaya-gaya dalam tadi untuk menggambarkan bidang momen, bintang, dan normal. Sampai di sini pertemuan kita. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum diakhiri. Ada yang lagi yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, ini ada tugas yang saya buat. Nanti tugas ini dikerjakan sebagai tugas mandiri masing-masing sesuai dengan soal, ukuran dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat di Open Learning, di Learning Activity, Learning Activity. Silakan di-download soalnya yang lebih jelas. Kemudian nanti dijawab sesuai pertanyaannya. Adalah ada beberapa pertanyaan ini yang harus dikerjakan. Kita sepakati ini diselesaikan dalam waktu 2 minggu. Nanti langsung diupload. Selama 2 minggu proses, silahkan kalau ada yang ingin dikonsultasikan atau ada yang ditanyakan, silahkan kita diskusikan bersama. Masing-masing mungkin ada kendala di dalam menyelesaikan soal tersebut. Demikian, saya ingin kembali ingatkan supaya minggu yang akan datang kita melanjutkan pada pertemuan ke-9 dengan materi metode cross pada portal tidak bergoyang. Itu segera di-download lagi materinya dan dipelajari untuk kita diskusikan pada perkuliahan berikutnya. Demikian, selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum.